karena ia berniat mengkill profesor. Bahkan Shokdu yang asli sudah sadar berkat anaknya. Sudah pasti membuat Hyungdu yang menontonnya dibuat panik akan hal itu. Dan episode 12 pun selesai. Di episode 13 dimulai dari Dongchan yang membeberkan akan kasus dari Shokdu palsu, bahwa pelaku utama dari semua ini adalah Hyungdu, saudara kembarnya. Bahkan terlihat ketika profesor teleponan dengan Hyungdu bahwa ia bisa mentransfusi darah untuk Shokdu, dan karena profesor tidak mengizinkannya ke lab, ia akan bertemu. Dan itu hanya sebuah jebakan yang membuat profesor koma dibuat dan tidak bisa mencairkan Dongchan dan Miran hingga 20 tahun lamanya. Bahkan Shokdu sudah sadar, sudah pasti membuat Hyungdu panik dan membuat gempar akan hal itu. Alhasil membuat Miran salut dengan Dongchan, bahkan dibuat kesal karena Dongchan tidak memberitahu hal itu sebelumnya. Tapi Dongchan merasa kalau Miran melarang Dongchan melakukan hal itu, yang padahal ia sangat mendukung Dongchan karena Dongchan berani sekali menyebar hal itu. Tapi Dongchan meminta Miran jika jadi sutradara jangan melakukan hal senekat itu. Para wartawan sudah pasti langsung menyerbu Dongchan akan tindakannya, dan Dongchan ia pun langsung disidang oleh stasiun TV akan tindakan yang ia lakukan berupa menyiarkan masalah pribadi ke publik. Tapi Dongchan tidak menyesal melakukannya karena ia hanya mengungkapkan kebenaran yang terjadi dan ia bangga melakukannya. Hongshok dan Son pun dibuat pusing karena dari mana Dongchan mendapatkan rekamannya, dan sekarang mereka bisa terkena masalah yang besar. Tepat di saat itu Dongchan datang kalau ia meminta Hongshok dan Son jujur saja di persidangan akan menutupi kasusnya. Toh ia tidak akan dipenjara kan hal itu, palingan dipecat. Hyungdu pun sangat dibuat kesal dengan Dongchan karena mengungkapkan identitasnya, tapi tiba-tiba asistennya memberitahu akan rapat dewan darurat. Seketika membuatnya panik, dan ketika ia sampai sudah pasti mereka bertanya-tanya apakah benar rumor bahwa itu bukan Shokdu asli. Sudah pasti Hyungdu beralasan kalau ia yang asli, bahkan rekaman Shokdu itu palsu atau hoax. Namun sayang Shokdu asli datang bersama dengan Juwo. Hyungdu pun masih ngeles kalau ia yang asli dan Shokdu dibilang Hyungdu. Sempat membuat mereka ragu mana yang asli. Tapi untungnya pengacara perusahaan di 21 tahun yang lalu tahu kalau ayah Shokdu sempat memberikan pesan ke Shokdu akan perusahaan mereka, yang sudah pasti Shokdu tahu akan hal itu. Jadi Hyungdu akhirnya tertangkap basah. Bahkan para polisi sudah siap untuk menangkap Hyungdu akan kejahatan yang ia lakukan. Akhirnya profesor berhasil ditemukan, bahkan bersyukur karena Kibom menemukan formula untuk racunnya. Awalnya Kibom meminta profesor untuk istirahat dulu, tapi profesor tidak mau karena ia harus menemukan ramuan agar Dongchan, Miran, dan Shokdu kembali ke suhu normalnya. Hayong pun diperiksa karena hubungannya dengan Hyungdu sebelumnya, bahkan rekaman tentang ia meminta Hyungdu memasukkan Miran ke kapsul lagi. Tapi Hayong diam saja, dan hal itu bisa membuat Hayong terkena masalah. Dan ketika Dongchan datang dan melihat Hayong, membuat Hayong malu dan pergi dari sana. Alhasil membuat Dongchan kepikiran akan hal itu. Bahkan Hayong ia pun benar-benar tidak berdaya ketika Dongchan meminta bantuan dan sangat ingin terlepas dari obsesinya terhadap Dongchan. Shokdu pun bertanya ke Hyungdu kenapa ia melakukan ini. Hyungdu memberitahu kalau ia sudah muak
keluar masuk penjara. Apalagi Syokdu terus dipandang oleh ayahnya. Alhasil ia melakukan hal buruk berupa membuat Syokdu beda alam. Apalagi Syokdu hanya bisa mendapatkan transfusi darah dari Hyungdu dan Juwo. Tapi karena Juwo masih kecil waktu itu, Syokdu pun dimasukkan ke kapsul sampai Juwo tumbuh dewasa dan berjembut. Dongchan yang datang pun membuat mereka salut akan perbuatan Dongchan. Tapi ketika Jiho bertanya ke mereka mau makan apa, Dongchan bertanya melalui surat akan ia yang makan apa. Bahkan semua kegiatan yang ia lakukan. Ya, karena sebelumnya Miran meminta Dongchan untuk memberitahu apapun kepadanya. Tapi nggak semua juga dong. Terlalu bucin sekali ini, anjing, sangat memprihatinkan. Sudah pasti membuat Miran kesal karena Dongchan selalu mengajukan pilihan akan hal yang tidak penting. Sehingga Dongchan menenangkannya berupa cipok pipi serta memegang pinggangnya. Namun sayang, suhu mereka naik akan hal itu. Jadi mereka tidak bisa dekat-dekat lebih lama. Dan itu sungguh menjengkelkan untuk mereka. Bahkan ketika keluar, Dongchan langsung memberitahu yang lain kalau mereka berpacaran. Hongshok dan Son pun berbincang kalau Hongshok panik karena kerjasamanya dengan Hyungdu sebelumnya. Tepat di saat itu Dongchan datang kalau ia ingin mengundurkan diri dari sana. Sudah pasti membuatnya terkejut, tapi apa daya, Dongchan tidak bisa dibujuk. Yang ternyata hal tersebut tidak diinfokan ke Miran sebelumnya. Sudah pasti membuat Miran kesal karena hal gak penting diinfoin. Dan hal sepenting itu tidak diinfokan, kan anjing banget. Serta bertanya rencana Dongchan habis ini apa. Kalau Dongchan ingin membuat YouTube channelnya, saran dari keponakannya. Dan meminta Miran untuk keluar juga agar mereka bisa bikin channel bareng. Namun sayang, Miran tidak mau karena ia sudah klarifikasi di Instagram akan ia yang bekerja keras di sana. Jadi Dongchan saja yang keluar. Seketika membuatnya sedih, tapi apa daya, itu keputusannya sendiri. Bahkan ketika Dongchan mengemasi barang-barangnya, membuat hatinya panas melihat Miran dan Jiho. Acara Gogo 99 yang asli pun akhirnya tayang di televisi dan rating dari acaranya tinggi. Namun di manakah sutradara Dongchan sekarang? Ya, menjadi pengangguran. Sehingga adik-adiknya dibuat miris akan Dongchan yang kini menjadi pengangguran. Awalnya Dongchan berencana membuat channel YouTube, tapi karena Soyeon bertanya bikin konten apa, membuat Dongchan bingung akan hal itu. Bahkan Dongju memberi saran kalau Dongchan harus memiliki kehidupan panjang dan stabil. Begitupun dengan Dongsi yang meminta Dongchan melakukan itu. Sedangkan di stasiun TV, acara Gogo 99 pun akan menjadi acara resmi. Tapi tiba-tiba Dongchan datang ke sana padahal ia sudah tidak kerja lagi. Namun karena Dongchan tidak melihat Miran dan Jiho, ia pun bertanya akan hal itu. Terlihat Miran dan Jiho yang habis melakukan pekerjaan. Dan ketika mereka berniat untuk makan bareng, Jiho meminta Miran untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Karena Jiho menganggap Miran teman dari awal. Tapi hal itu sulit untuk Miran karena ibu Jiho sahabatnya. Alhasil membuat Jiho kesal akan hal itu sehingga Miran menghiburnya. Tepat ketika balik, mereka berpapasan dengan Dongchan. Sudah pasti membuat Dongchan cemburu karena Miran berduaan dengan Jiho. Dan karena kecemburuan Dongchan berlebihan, Miran pun membuat Dongchan pergi. Hongshok pun merasa kalau Dongchan tidak bisa mengundurkan diri karena Dewan hanya meminta skors, apalagi Dongchan berharga di stasiun TV. Dan tepat di saat itu ia melihat Miran dan Dongchan, bahkan terkejut karena Dongchan dan Miran berkencan. Hingga keesokan harinya mereka pun masih prihatin dengan Dongchan yang menganggur. Tapi di saat itu mereka akan pindah selama sepekan karena ada perbaikan ledeng di sana. Dan bertanya kemana Dongchan pergi sudah pasti membuatnya bingung mau kemana. Tapi di saat itu ia mendapatkan telepon dari seseorang bahwa itu adalah stasiun TV lain yang memberikan tawaran kerja di sana, bahkan gajinya besar. Namun Dongchan
menolaknya karena ia tidak mau dikekang dan ingin bekerja sesuai keinginannya. Ya bebas lah. Kalau disimpulkan itu idealis gitu anjing di sini, idealis. Dan di stasiun TV, Hayoung pun ingin mengundurkan diri juga, tapi Hongseok membujuk Hayoung agar tidak keluar. Apalagi masalah mereka dengan Yongdu sudah selesai, tapi Hayoung tidak bisa karena ia tidak kuat akan Dongchan. Bagaimana ia bisa move on kalau ada Dongchan di sana? Tapi Hongseok memberitahu kalau Dongchan mengundurkan diri. Alhasil membuatnya terkejut. Yongsun dan Byungsim pun resmi bercerai, tapi Yongsun memberikan Byungsim tunjangan berupa masih menjadi dosen di kampus. Ya, karena bapak Yongsun kaya, jadi itulah yang ia bisa berikan. Jadi sekarang Yongsun sudah terbebas dari kebatinan yang ia alami selama ini. Miran dan Dongchan yang sedang berkencan pun Dongchan memberitahu kalau ia harus mencari tempat menginap karena rumahnya dalam perbaikan. Sehingga Miran memberitahu kalau loteng di atas rumahnya kosong. Iya, kosong. Jadi Dongchan bisa di sana. Bau-bau nih. Alhasil Dongchan akan menginap selama sepekan di sana. Tepat di saat itu, profesor datang menemui Dongchan kalau mereka sudah mendapatkan bantuan akan krionika. Jadi dalam waktu dekat, Dongchan dan Miran akan kembali ke suhu normalnya. Dan di malam harinya, Dongchan pun mengirim pesan ke Miran akan Miran lagi ngapain. Bahkan meminta Miran untuk naik ke atas. Sudah pasti Miran utiwi. Dan ketika sampai, ya, selayaknya pasangan secoli yang berdua membuat hasrat ingin timbul. Namun sayang, suhu mereka naik akan hal itu. Alhasil agar di pikiran mereka tidak isinya pak cepak cedur memek mulu, mereka pun memutuskan untuk pergi ke sauna tapi yang dingin. Emang ada sauna dingin? Untuk kalangan apa anjing sauna dingin? Dan keesokan harinya Dongchan pun ditawari untuk makan bareng dengan mereka. Bahkan di saat itu Namtae memberitahu akan Byungsim, bahkan merindukannya. Seketika membuat Miran panik akan hal itu. Tapi Dongchan tidak marah, melainkan lucu saja dengan kejadian itu. Namun ketika Miran memberitahu kalau Jiho anak dari Byungsim, membuatnya terkejut karena kisah Miran selalu berhubungan dari mantan pacar yaitu Byungsim, sahabat Miran yaitu Yongsun, bahkan orang yang naksir Miran adalah anak dari Byungsim dan Yongsun. Kan sangat anjing banget. Dongchan pun pergi ke stasiun TV terus yang membuat Son bingung akan Dongchan, padahal Dongchan sendiri yang mengundurkan diri. Tepat di saat itu Kim Jin datang ke sana. Bahkan ketika ia berpapasan dengan Hayoung, Hayoung seperti menghindar darinya. Yang ternyata alasan Kim Jin datang adalah membantu Dongchan untuk membuat channel YouTube. Tapi di saat itu Kim Jin ingin memberitahu sesuatu kalau ia merasa bersalah karena menutupi hal ini. Yang ternyata Hayoung sempat menemui Kim Jin untuk melaporkan akan Dongchan yang hilang. Tapi karena Kim Jin takut kala itu, ia menolaknya. Alhasil membuat Dongchan terkejut akan hal itu dan ingin bertemu dengan Hayoung. Hingga di saat ia menunggu Hayoung, mereka yang melihat Dongchan membicarakan akan hal itu, dan itu didengar oleh Miran. Bertemulah Dongchan dengan Hayoung. Kalau Dongchan bertanya kenapa Hayoung tidak memberitahu semuanya, karena hal yang paling menyakitkan bagi Dongchan ketika terbangun selama 20 tahun, pihak TV sama sekali tidak mencarinya, apalagi cintanya juga tidak mencari Dongchan. Tapi mau apa lagi, pada akhirnya Hayoung memang tidak mencari Dongchan dan hanya meraih kesuksesan untuk dirinya sendiri. Jadi Dongchan tidak perlu memaafkannya sembari memeluknya, dan hal itu dilihat oleh Miran. What? Kenapa timingnya tidak tepat sekali, cuk? What the fuck me? Sudah pasti membuat Miran sedih akan hal itu. Dan episode 13 pun selesai. Lanjut episode 14.
Di episode 14, dimulai dari Miran yang melihat Dongchan berpelukan dengan Hayoung. Sudah pasti membuat hatinya pedih melihat hal itu dan langsung pergi dari sana. Hingga di saat Dongchan balik, membuatnya bingung karena Miran tidak ada. Bahkan ketika ia mencoba untuk menelponnya, teleponnya tidak dijawab oleh Miran. Alhasil untuk meredakan kesedihannya, ia pun bertemu dengan bestie-bestinya sembari curhat akan hal itu. Terlebih lagi mereka sudah berpengalaman di dunia percintaan. Namte pun datang menemui Dongchan. Kalau Dongchan bertanya sudah pulangkah Miran, dan karena belum pulang, Namte mencoba untuk menelponnya dan teleponnya dijawab oleh Miran. Sudah pasti membuat Dongchan kesal karena teleponnya sengaja tidak dijawab. Bahkan bingung kenapa Miran bisa marah dengannya. Dan di saat Miran pulang, ia diincar oleh orang suruhan Yongdu, sehingga Miran yang dibuat panik dan langsung berlari. Untung sekali Dongchan ada di sana. Dongchan pun bertanya ada masalah apa, tapi Miran tidak mau memberitahunya karena ia merasakan terjadi pertengkaran jika ia memberitahunya. Bahkan mereka tidak boleh bertengkar karena Miran yang lebih lemah, ya cintanya lebih besar ke Dongchan, serta akan memberitahunya di lain kesempatan karena ia lelah. Sudah pasti membuat Dongchan makin bingung. Apa yang terjadi, cuk? Profesor pun datang menemui Dongchan dan Dongchan meminta profesor kalau dirinya yang ingin disuntik duluan. Padahal Miran sudah meminta lebih awal ke profesor, tapi profesor akan mewujudkan hal itu. Hingga keesokan harinya Miran pun dibuat kepo dengan Hayoung, bahkan insecure karena Hayoung wanita karir yang sukses. Tepat ketika ia masuk ke lift, ada Hayoung di sana sehingga mereka satu lift. Dan di kesempatan itu Miran bertanya apakah Hayoung masih menyukai Dongchan sembari memuji Hayoung. Bahkan Hayoung membuatnya cemas. Seketika Hayoung bertanya apakah Miran tidak yakin dengan dirinya. Dongchan yang sampai pun merasa sesuatu yang janggal, kayak ada yang mengawasinya. Tapi karena Miran masih cemberut, Dongchan pun meminta Miran untuk ngomong. Anjir, jangan dipendem. Alhasil Miran memberitahu kalau ia melihat Dongchan bersama dengan Hayoung pelukan kemarin di rooftop. Sudah pasti hal itu membuatnya cemburu serta meragukan perasaan Dongchan ke dirinya. Alhasil Dongchan menenangkan Miran sembari menghiburnya bahwa ia sangat menyukai Miran. Bahkan dirinya tidak tahu apa yang ia suka dari Miran. Intinya ia sangat mencintai Miran dan membuktikannya berupa mengganti nama kontak mereka agar Miran yakin akan perasaan Dongchan kepadanya, sehingga Miran percaya dan tidak kesal lagi ke Dongchan. Hingga di saat mereka makan, Miran pun bertanya kenapa Dongchan mengundurkan diri kalau Dongchan ingin bertanggung jawab atas tindakannya. Tapi karena pihak TV tidak membiarkan hal itu, Miran menyarankan Dongchan untuk kerja lagi di sana. Dan Hayoung, ia yang melihat beberapa berita yang akan dibacakan, dibuat terkejut karena orang suruhan Yongdu masih belum ditemukan. Terlihat pembunuh bayaran Yongdu kalau sebelumnya Yongdu memerintahnya untuk mengkill Dongchan dengan cara menangkap kelemahannya, yaitu Miran. Dongchan pun dibuat kepikiran akan kejanggalan sebelumnya serta menelpon Yongta untuk bertanya pembunuh bayarannya sudah ditangkap atau tidak, dan pembunuh bayarannya masih berkeliaran di sana. Dan di lain tempat, profesor pun memberitahu Kibom akan Dongchan yang ingin disuntik duluan. Tapi di saat itu Kibom memberitahu akan orang yang ingin masuk ke kapsul, dan orang tersebut adalah pemuda pemilik saham terbesar di stasiun TV bernama Ja Wong-sin, serta ingin bertemu dengan Miran. Dan alasan ia ingin bertemu berupa pacar yang sangat ia cintai mengidap penyakit langka yang obatnya belum ada. Dan karena bucin parah tak tertolong, ia ingin masuk ke kapsul bersama sang kekasih agar ia bisa selalu berada di situasi dan waktu yang sama dengan sang kekasih. Jadi ia bertanya ke Miran bagaimana rasanya, sehingga Miran memberitahu kalau tidak ada rasa sakit ataupun dingin, yang membuatnya tenang akan hal itu. Dongchan pun pergi menemui Hongsho yang
bersama dengan Son kalau Dongchan ingin menyelesaikan proyek krionika yang dulu karena ia harus menyelesaikan apa yang sudah ia buat sebelumnya. Alhasil membuat Hongshok senang karena Dongchan kembali kerja, tapi tidak dengan Son karena ia terus tertekan jika ada Dongchan di sana. Dan di rumah Dongchan, ibunya pun dibuat terkejut dan pusing karena anaknya jadian dengan Miran. Dongchan pun berbincang dengan Jiho kalau ia ingin menjadikan Jiho sebagai asisten sutradara di proyek krionika. Tapi di saat itu Dongsik menelpon akan mereka yang melakukan rapat keluarga serta memintanya mengajak Miran. Alhasil ketika akan OTW membuat Miran deg-degan akan hal itu, dan ketika Miran bertemu dengan keluarga Dongchan, Miran pun sudah pasti diinterogasi dan sangat-sangat canggung, bahkan bertanya tidak ada niatan nikah kan? Dan jawaban Miran tidak, karena ia masih muda. Seketika membuat Dongchan terkejut, nani tidak nikah? Tapi Miran akhirnya bisa mencarikan suasana di sana, bahkan hal itu membuat keluarga Dongchan suka dengan Miran. Hingga di saat mereka balik, ternyata mereka diikuti oleh pembunuh bayaran Yongdu. Dan sesampainya di rumah mereka yang tidak bisa tidur, Miran pun utiwi ke atas dan sangat senang. Tapi karena mereka tidak bisa melakukan hal itu, yaitu jadinya mereka pilotok saja. Kalau Miran cerita tentang pasangan bucin yang ingin masuk ke kapsul dan memberitahu jika Miran masuk lagi ke kapsul, maka Dongchan jangan ikut masuk, melainkan menjaganya dari luar. Alhasil membuat Dongchan bingung karena ngapain Miran masuk lagi ke kapsul? Kan misal bukan berarti akan terjadi. Son pun bertemu dengan Jiho, dan karena Jiho menjadi asisten sutradara dari Dongchan, ia memberitahu hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Jiho. Selesai itu, Dongchan dan Jiho pun melakukan interview kepada orang-orang yang ingin masuk ke kapsul. Berbagai macam bentukan orang datang melakukan interview, bahkan alasan-alasan mereka sangat tidak penting sekali. Tapi di saat itu mereka bertemu dengan orang yang benar-benar ingin masuk ke kapsul, berupa orang tua yang ingin anaknya masuk ke kapsul karena anaknya mengidap penyakit kanker. Alhasil Dongchan meyakinkan mereka kalau obat kanker bisa berpuluh-puluh tahun untuk menemukan obatnya. Apakah mereka siap jika tidak bertemu, apalagi anaknya sendirian dan berasa sedih akan hal itu. Tapi orang tuanya tidak ingin anaknya beda alam karena anaknya belum merasakan keindahan dunia, sehingga Dongchan merasa prihatin kepada mereka karena menghadapi pilihan yang sulit. Namun ketika Dongchan akan utiwi menjemput Miran, Hayong yang melihat Miran dibuat terkejut karena pembunuh bayaran berniat untuk menyerempet Miran. Tapi untungnya Miran tidak kenapa-napa berkat Hayong, sehingga Dongchan yang mengetahui hal itu sudah pasti membuatnya panik dan langsung utiwi. Hayong pun sudah melacak orang itu, bahkan meminta Miran untuk berhati-hati ke depannya, sehingga Miran berterima kasih ke Hayong. Tapi Hayong berkata kalau Miran tidak perlu berterima kasih. Dongchan pun masih dibuat panik akan apa yang terjadi, tapi Miran memberitahu kalau Hayong yang menyelamatkannya dan mengalihkannya ke makanan dingin. Namun di saat itu Dongchan memberikan sesuatu yang dimana itu adalah alat pelindung diri agar Miran bisa melindungi diri jika tidak bersamanya. Tepat di saat itu Dongsik menelpon kalau ledeng kamar mandi sudah selesai dibenerin dan meminta Dongchan untuk segera pulang. Tapi karena Dongchan masih ingin lebih lama dengan Miran, memberitahu kalau ledengnya masih rusak, nambah 1 pekan lagi. Profesor pun akhirnya berhasil menemukan formula pengembali suhu tubuh. Sudah pasti membuatnya senang dan langsung memberitahunya ke Dongchan buat suhu Dongchan dan Miran segera kembali normal. Sudah pasti Dongchan dibuat senang dan bersyukur karena berhasil melewati masa-masa sulit dan akhirnya mereka bisa hidup normal lagi. Sedangkan Hayong, ia pun kepikiran akan Miran dan langsung mengajaknya bertemu. Kalau Hayong memberitahu akan ia yang bekerja sama dengan Yongdu berupa memasukkan Miran ke kapsul lagi. Sudah pasti membuat Miran terkejut dan tidak habis fikri dengan Hayong. Tapi Hayong menjelaskan alasannya berupa Dongchan yang merasakan apa yang ia rasakan ketika melihat orang yang ia cinta masih muda sedangkan dirinya sudah tua. Ia ingin Dongchan merasakannya juga.
Dan Miran paham akan hal itu, bahkan ingin mereka merahasiakannya dari Dongchan. Sehingga Hayoung akhirnya lega karena semuanya sudah selesai. Miran datang menemui Dongchan yang ketiduran. Bahkan di saat itu Dongchan memberikannya hadiah berupa jam tangan couple ketika suhu tubuh mereka normal nanti. Serta bertanya apakah Miran beneran tidak mau nikah. Dan jawabannya ia akan menikah ketika umurnya 30 tahun. Jadi sabar Dongchan. Proses penyuntikan suhu normal pun dilakukan dan Dongchan akan kembali normal dalam 1 minggu. Sedangkan Miran dengan Yongta, mereka yang UTW ke tempat profesor, tiba-tiba terdapat mobil polisi di belakang sehingga Yongta akan memeriksanya. Kondisi Dongchan tiba-tiba memburuk karena efek ramuannya. Dan Hayoung ia pun mendapatkan info kalau pembunuh bayarannya menyamar menjadi polisi. Jadi itu adalah pembunuh bayaran dan akan menangkap Miran. Bahkan Dongchan kondisinya makin memburuk. Dan episode 14 pun selesai. Lanjut episode 15. Di episode 15 dimulai dari Miran dan Yongta yang UTW. Tapi karena ada polisi di belakang, ia pun ingin memeriksanya. Dan itu adalah pembunuh bayaran. Bahkan Yongta tergeletak di sana sehingga Miran yang melihatnya dibuat terkejut. Bahkan pembunuh bayaran itu sudah berada di sampingnya. Dan Dongchan kondisinya pun mulai membaik lagi. Alhasil Miran langsung menggunakan alat setrum itu dan berhasil kabur dari sana. Sehingga Hayoung yang mengetahuinya dibuat bersyukur akan hal itu dan langsung melakukan tindakan agar pembunuh bayaran segera ditangkap. Miran pun sampai di kantor polisi, bahkan Yongta berhasil selamat dari tikaman si pembunuh bayaran. Sedangkan Dongchan ia pun pulang bersama dengan Jiho. Di saat itu ia menelpon Miran, tapi Miran tidak memberitahu akan apa yang terjadi. Begitupun dengan Dongchan yang tidak memberitahu akan dirinya sudah disuntik. Data-data tentang pembunuh bayaran sudah didapatkan sehingga Hayoung akan memberitakannya. Tepat di saat itu Miran mendapatkan telepon dari profesor akan Dongchan yang sudah disuntik dan meminta maaf karena tidak menyuntik Miran duluan. Dongchan pun demam karena efek ramuannya, tapi di saat itu ia mendapatkan telepon dari Yongta akan kondisinya kalau ia lengah dengan si pembunuh bayaran, apalagi Miran sempat dalam bahaya. Seketika membuatnya terkejut dan dengan nekat ingin mencari Miran. Untungnya Miran datang karena mengetahui Dongchan yang sudah disuntik. Bahkan ketika Miran memberikannya makanan, Dongchan tidak bisa memakannya serta meminta Miran untuk tidak pergi-pergi karena Miran bisa dalam bahaya lagi. Tapi Miran menenangkan Dongchan kalau ia bisa membela dirinya. Jadi Dongchan fokuslah ke penyembuhannya. Dan karena Dongchan berniat untuk mengantar balik, tiba-tiba ia pingsan. Dan ketika sadar ternyata Miran masih di sana menemani Dongchan. Sembari Dongchan cerita kalau ia tidak sabar menjalani hari-hari normal mereka. Namun karena Dongchan ketiduran, Miran sudah balik. Bahkan Miran sudah menyiapkan makanan untuk Dongchan. Dan Dongchan langsung mengambil footage akan hasil dari ramuannya. Hingga esok harinya kondisi Dongchan lumayan membaik. Bahkan suhunya sudah naik di 32,8 derajat Celcius. Tapi ia masih merahasiakan hal itu dari keluarganya serta meminta Dongju untuk rujuk ke Yongta. Terlebih lagi Yongta luka karena si pembunuh bayaran. Dongchan pun bisa kembali bekerja serta di saat itu ia akhirnya bisa merasakan kedinginan lagi sembari mengambil footage lagi. Sehingga Jiho yang melihat Dongchan dibuat kagum dan salut dengannya. Hong Xiao pun memberikan penawaran untuk Hayoung akan kerja di Amerika selama 2 tahun. Dan itu bagus untuk Hayoung ke depannya sehingga Hayoung dibuat bimbang akan hal itu. Tepat di saat itu ia berpapasan dengan Dongchan dan memberitahu kalau ia akan pergi ke Amerika selama 2 tahun. Serta berharap ketika ia kembali nanti hubungan mereka bisa menjadi teman biasa. Selesai itu Dongchan pun berbincang dengan Hong Xiao akan memberitakan pembunuh bayaran itu. Tapi Hong Xiao tidak bisa karena terlalu
beresiko. Alhasil membuat Dongchan kesal akan hal itu. Tapi ia dibuat terkejut karena ketika ia marah suhunya tidak naik. Karena biasanya ketika marah pasti suhunya naik. Dan langsung memberitahu hal itu ke Miran yang membuat Miran senang mendengarnya. Dan ketika mereka pulang, Dongchan menghidupi AC agar Miran tidak kepanasan. Tapi dirinya yang kedinginan seketika membuat Miran kagum karena Dongchan sudah merasakan dingin dan ingin segera disuntik. Tapi Miran akan disuntik beberapa hari lagi. Jadi Miran harus menunggu serta masih kagum akan Dongchan yang kedinginan. Dongchan kembali mengambil footage akan suhunya yang sudah naik di 34,7 melewati suhu kritisnya. Bahkan ketika tidur suhunya sudah di 35 derajat Celcius. Yongsun dan Jiho pun berbincang akan Jiho yang menyarankan ibunya masuk ke kapsul saja agar bisa lari dari kenyataan dan hidup di masa yang lebih baik. Tapi Yongsun tidak mau karena ia ingin menghabiskan waktu bersama dengan anaknya yaitu Jiho. Begitupun dengan Jiho yang tidak mau juga agar ia bisa menghabiskan waktu bersama ibunya. Dongchan pun akhirnya bisa berlari dengan leluasa tanpa takut suhu tubuhnya naik. Serta suhu tubuhnya sudah di 35,5. Dongchan dan Miran pun berkencan lagi dan pergi ke sauna. Namun sayang mereka terhalang oleh sauna panas dan dingin. Bahkan Dongchan dengan nekat di sauna dingin agar bisa bareng dengan Miran. Tapi ia menggigil di sana. Jadi mereka mencari tempat lain berupa bersepeda dan tidak sabar akan mereka yang menjalani hidup normal lagi. Ya walaupun Dongchan sudah duluan. Tapi di saat itu Miran ingin mereka balik karena ia harus mengerjakan proyek Gogo 99 lagi. Seketika membuat Dongchan kesal karena kencan mereka sebentar sekali. Tapi karena Miran tidak bisa melewatkannya, Dongchan pun mengantarkannya ke kantor. Awalnya ia ingin mencipok Miran, namun suhu tubuh Miran naik akan hal itu yang membuat mereka tidak bisa cipok-cipokan. Suhu tubuh Dongchan pun stuck di 35,5 dan bingung akan hal itu. Sehingga Dongchan mendapatkan suntikan terakhirnya. Sudah pasti membuat Dongchan demam lagi karena efeknya. Tepat di saat itu Miran menelpon kalau Dongchan keadaannya makin parah, segera hubungi dirinya. Namun di saat itu Miran mendapatkan paket yang ternyata itu adalah hasil tulisannya yang sudah jadi buku tentang kisah cintanya dengan Dongchan. Dongchan yang bangun pun melihat suhu tubuhnya yang ternyata suhu tubuhnya sudah di 36,5 aka suhu tubuh normal manusia. Sudah pasti membuatnya senang karena akhirnya ia 100% menjadi manusia normal dan langsung menginfokannya ke Miran. Sudah pasti Miran dibuat senang juga karena mereka benar-benar akan kembali hidup normal tanpa takut suhu naik dan beda alam. Mereka pun jalan-jalan sembari melihat indahnya bintang di langit dan berbincang akan mereka yang bersyukur karena memiliki satu sama lain. Hasil tes dari Dongchan pun menunjukkan kalau Dongchan sudah valid, no debat no kecrot kalau ia normal, serta Miran akan segera disuntik. Sudah pasti keluarga Dongchan sangat-sangat senang akan normalnya Dongchan dan akan banyak menghabiskan waktu yang selama ini Dongchan tidak bisa lakukan. Bahkan ketika Dongchan berniat untuk menggunakan jam tangan couple itu, ia tidak jadi karena ia ingin barengan memakai jam tangan itu bersama dengan Miran dan langsung memberitahu keluarga Miran bahwa sebentar lagi Miran akan hidup seperti orang normal pada umumnya karena ia buktinya suhunya sudah normal. Sudah pasti keluarga Miran sangat-sangat senang, saking senangnya sampai menangis bahagia. Bahkan Dongchan ternostalgia akan dirinya yang awalnya terbangun hampir beda alam dan hal-hal yang sudah ia lalui karena akhirnya ia tidak perlu khawatir lagi akan dunia persuhuan. Miran pun bersiap-siap untuk melakukan proyek Gogo 99 serta ia sudah mengirim
paket untuk Dongchan. Miran dan tim lain pun mulai prepare untuk acaranya dan sudah ada Dongchan yang menyaksikan. Serta ia menghampiri Miran sembari memeluknya. Tapi di saat itu ia dibuat terkejut. Yang ternyata ketika Dongchan ingin menghampiri Miran melihat si pembunuh bayaran Yongdu sudah bersiap untuk mengkill Dongchan. Alhasil Miran dengan nekat menghalanginya agar Dongchan tidak kenapa-napa. Tapi sialnya ia yang terkena tusbolan itu. Dongchan yang melihat si pembunuh bayaran bahkan darah di pisau dibuat terkejut dan shock karena Miran tertusbol. Miran pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Orang tua Miran pun datang ke sana dan dibuat shock dengan kondisi anaknya. Profesor dan Kibom pun menyusul dan berharap agar lukanya tidak dalam. Karena kalau dalam Miran tidak bisa melakukan operasi akibat suhu tubuhnya yang rendah. Dokter pun dibuat terkejut karena suhu tubuh Miran di 31,5. Bahkan luka Miran dalam akan tusbolan itu. Jadi mau tidak mau Miran harus dioperasi. Tapi masalahnya membuat suhu tubuh Miran naik kalau dioperasi. Dan itu malah membuat Miran beda alam. Bahkan Miran hanya bertahan selama 1 hari saja. Alhasil profesor memberitahu kalau Miran mau tidak mau dimasukkan ke kapsul lagi. Hayong yang mengetahui hal itu dibuat terkejut. Begitupun dengan tim yang lain. Dongchan pun dengan berat hati memberitahu orang tua Miran kalau Miran harus dimasukkan ke kapsul lagi. Karena itu cara satu-satunya agar Miran bisa selamat. Jadi mereka harus menunggu ketika tubuh Miran bisa dioperasi. Dan ya, Miran pun kembali dimasukkan ke kapsul. Sedangkan Dongchan sudah pasti membuatnya terpuruk karena kenapa muncul lagi masalah. Serta teringat ketika Miran memberitahu kalau ia masuk kapsul lagi, maka Dongchan harus melindunginya dari luar. Tuh, omongan adalah doa, kejadian kan emang. Makanya jangan sembarangan ngomong. Anjing beneran masuk kapsul lagi kan emang. Dan di saat itu ia melihat paket pemberian Miran kalau itu adalah sebuah setelan jas. Bahkan pesan dari Miran berupa Dongchan yang tidak bisa menyainginya karena ia yang lebih mencintai Dongchan. Dan ya, air mata Dongchan terus mengalir termasuk saya. Sedih parah, cok, baru juga kelar masalahnya muncul lagi masalah. Emang anjing banget. Dan Dongchan hanya bisa memandangi Miran yang ada di kapsul. Dan episode 15 pun selesai. Lanjut episode 16 aka episode terakhir. Di episode 16 dimulai dari Dongchan yang tidak mau makan karena saking sedihnya. Begitupun dengan keluarga Miran yang kembali menaruh makanan di meja makanannya. Tepat di kesedihannya, ia pun mendapatkan telepon dari Miran yang ternyata itu adalah Namte. Bahkan memberitahu nama kontak Dongchan di sana adalah Cintaku. Seketika membuat Dongchan sedih karena sebelumnya Miran pernah berkata kalau ia mengganti nama Dongchan di HP-nya. Dan itulah nama yang dipakai, yaitu Cintaku. Alhasil ia memberitahu keluarganya bahwa ia akan pergi untuk sementara waktu, yaitu pergi ke rumah Miran. Sembari melindungi dan mengganti sosok Miran selagi Miran masih di kapsul. Profesor pun masih berusaha untuk mencari caranya. Tapi karena Miran masuk ke kapsul dalam kondisi suhu tubuhnya rendah, mereka harus mengulang dari awal lagi. Bahkan yakin kalau Miran bisa selamat. Dongchan pun kembali bekerja walaupun ia masih terpuruk. Dan hal itu membuat mereka prihatin dengan keadaan Dongchan yang tidak ada semangat hidupnya. Apalagi Dongchan terus terbayang-bayang akan Miran saking merindukannya dan mengkhawatirkannya. Yongta pun akhirnya berhasil menemukan pembunuh bayaran itu dan akan segera menangkapnya. Dongchan pun memberitahu mereka kalau Profesor
profesor tidak tinggal di sana lagi karena harus fokus mengerjakan penelitiannya. Ya, walaupun hal itu membuat Namte sedih, tapi itu demi kakaknya juga. Selesai itu, Dongchan pun melihat kamar Miran dan menemukan sebuah buku karya Miran tentang kisah cintanya dengan Dongchan. Sudah pasti membuatnya sedih dan membaca tulisan Miran. Hari demi hari, bulan demi bulan, Dongchan pun sudah seperti anak di sana sembari ia menulis perasaannya di buku. 3 tahun kemudian, Dongchan pun benar-benar seperti anak mereka sekarang. Sedangkan Hayong, ia pun sudah balik dari Amerika dan melihat sebuah berita akan Hongsho yang tidak jadi presdir lagi. Byung-sim, ia sekarang membuka klinik konsultasi terapi, tapi terlihat tidak meyakinkan. Dan Kyungja dengan Yongsun, Kyungja ternyata sudah menikah dengan Son, tapi ia menyesal karena dipikirnya hidupnya akan jadi lebih baik ketika menikah dengan Son. Tapi pada faktanya sama saja dengan mantan suaminya. Makanya jangan berekspektasi dong, hey. Dan Dongchan masih menjadi sutradara di stasiun TV sembari ia menunggu Miran kembali. Dan Namte, ia sudah mewujudkan mimpinya berupa membuka toko roti buatannya sendiri. Dan tepat di saat itu profesor datang yang membuat Namte senang karena ia sangat merindukan profesor. Namte pun bertanya kapan kakaknya kembali. Profesor masih mengembangkannya sehingga Namte curhat kalau hatinya sakit lagi sama ketika Miran menghilang. Sedangkan di lain tempat, Yongta dan Dongju pun bertemu akan tunjangannya. Bahkan Dongju meminta Yongta untuk tidak jatuh cinta lagi dengannya karena ia tidak mau rujuk lagi dengan Yongta. Hingga di saat mereka makan, Yongta bertanya akan keadaan Dongchan. Bahkan Yongta dibuat dulu lagi karena Dongju benar-benar berubah. Tidak pecandu seperti dulu, tapi Dongju tetap tidak mau rujuk. Hayong yang tidak sengaja menjatuhkan surat pos dibantu oleh seseorang dan itu adalah Kibom yang membuatnya terkejut. Mereka pun berbincang akan Hayong yang di Amerika selama 3 tahun. Ya, 1 tahun tambahan. Ia pun bertanya keadaan Miran, bahkan ia sangat berharap agar Miran bisa kembali dan selalu berdoa untuk kembalinya Miran. Dongchan pun akan pergi ke rumahnya sebentar sehingga ibu Miran meminta Dongchan untuk kembali saja ke rumahnya. Tapi Dongchan tidak mau, jugaan ia mampir seminggu sekali dan sudah ada adik-adiknya di sana serta berpamitan untuk kerja. Jiho pun balik dari wajib militernya yang membuat Dongchan senang akan hal itu sembari berbincang. Jiho bertanya keadaan Miran dan meyakinkan Dongchan kalau Miran akan selalu mencintai Dongchan bagaimanapun bentukan Dongchan. Dongchan pun ternyata sudah membeli rumah untuk mereka, tapi ia akan pindah ketika dirinya menikah nanti. Penelitian terakhir dari profesor pun tiba, tapi penelitian ini kembali ke Miran. Apakah tubuhnya mampu bertahan atau tidak? Dongchan pun kembali menulis perasaannya kalau ia sudah sangat-sangat merindukan Miran. Selesai itu, Dongchan pun bertemu dengan Hayong dan mereka bersikap seperti teman. Apalagi Hayong yang berharap agar Miran cepat kembali. Hingga di saat Dongchan bekerja, tiba-tiba ia mendapatkan telepon kalau profesor berhasil melakukannya. Sehingga Dongchan memberitahu orang tua Miran kalau harapan kembali Miran akan segera terwujud karena profesor berhasil melakukannya. Tapi ada risikonya berupa Miran lah yang memutuskan untuk bisa bertahan atau tidak. Mereka pun akan memindahkan Miran ke tempat operasi dalam 24 jam dan yakin kalau ini akan berhasil. Sehingga mereka mempercayai profesor. Operasi dari Miran pun dilakukan dan selesai operasi ternyata Miran butuh waktu lebih lama untuk sadar. Dan ketika Dongchan merenung, ia mendengar suara Miran kalau Miran akan baik-baik saja dan ia bisa. Jadi Dongchan bertahanlah. Tangan Miran pun bergerak sehingga dokter langsung memeriksanya kalau Miran mulai akan sadar, tapi ia masih belum pulih. Bahkan Dongchan tidak bisa menjenguk Miran karena takut terkontaminasi. Namte pun datang menemui Dongchan kalau Dongchan sebaiknya membawa HP Miran sembari meyakinkan Dongchan kalau kakaknya akan cepat sadar dan bertahanlah. Namun ketika ia melihat isi HP Miran, ia melihat sebuah kalender yang ternyata Miran menandai tanggal bayi ia yang pertama kali kerja. Cipokan pertamanya jadi
jadian dengan Dongchan dan kencannya. Bukan hanya itu, ia sudah menandai tanggal ulang tahun ibu Dongchan. Sudah pasti membuatnya sedih akan hal itu. Terjadi sebuah masalah kalau suhu tubuh Miran turun di 35,4 sehingga profesor kembali menyuntikkannya. Sudah pasti membuat Dongchan khawatir akan hal itu. Ibu Miran pun berniat untuk mengusir Dongchan karena ia tidak mau merepotkan Dongchan lebih lama. Sehingga Dongchan yang melihatnya tidak mau pergi dari sana karena nanti ia kena marah oleh Miran waktu Miran sadar. Bahkan memberitahu kalau sampai ibu Miran melakukan hal itu terus, ia bisa marah. Yang membuat ayah Miran menenangkan ibu Miran. Sudah pasti membuat Dongchan makin sedih akan hal itu. Hingga ketika ia tidur, ia mendengar suara Miran kalau ia sudah pulih dan ia akan segera sadar. Seketika membuat Dongchan terbangun dan langsung utiwi sembari menelpon profesor kalau Miran sudah pulih. Alhasil membuat profesor bingung karena dari mana Dongchan tahu, dan itu feeling saja. Hingga ketika profesor mengeceknya, benar saja kalau Miran sudah pulih dan suhunya sudah normal. Jadi sekarang menunggu Miran sadar saja. Sudah pasti membuatnya senang akan hal itu. Malam Natal pun tiba kalau Dongchan pergi ke Pulau Jeju untuk melakukan kerjaannya. Tepat di saat itu, ibu Miran mendapatkan telepon kalau Miran sudah sadar, yang membuat ibunya sangat-sangat senang akan hal itu. Dan Dongchan, ia yang kerja, mendapatkan telepon akan Miran yang sudah sadar. Sudah pasti membuatnya terkejut dan sangat senang. Saking senangnya, ia langsung ingin pergi. Padahal dirinya di Pulau Jeju, tapi karena sudah tidak sabar dan tidak bisa menunggu lagi, ia pun kembali. Hingga di perjalanan balik, ia menelpon ibu Miran kalau Miran sudah berbincang dengannya dan bertanya apakah Dongchan mau berbincang dengan Miran. Tapi Dongchan tidak mau karena ia ingin bertemu langsung. Dan sesampainya ia di lokasi dan melihat Miran di ujung dengan kondisi yang sehat walafiat, membuatnya terharu bahagia karena akhirnya ia bisa kembali bersama dengan Miran. Begitupun dengan Miran, sehingga mereka meluapkan rindu bersama berupa pelukan, tapi tidak cipok-cipokannya. Ya, kayak ada yang kurang gitu. Kalau nggak ada cipokannya tuh kayak kurang. Kehidupan mereka pun kembali seperti biasa. Bahkan Dongchan yang ngomel ke mereka tidak pandang bulu karena pacarnya sendiri pun kena omel juga dari Dongchan. Tapi Dongchan melakukan hal itu hanya di kerjaan aja, profesionalitas. Di luar itu mereka membucin. Rapat keluarga pun kembali dilakukan kalau ibu Dongchan bertanya akan Miran yang mau nikah atau tidak. Dan Miran masih belum mau nikah, apalagi ia ingin keluar negeri untuk belajar. Sudah pasti membuat Dongchan terkejut dan kecewa karena ia sudah menunggu Miran sampai 3 tahun penuh dengan kerinduan di dirinya. Sekarang Miran mau pergi lagi meninggalkannya. Kan anjing banget. Bahkan Miran tidak bercanda karena itu merupakan kesempatan besar untuknya dan tidak ingin melewatkannya. Alhasil ibu Dongchan punya ide, tapi ide itu sangat-sangat enggak banget untuk mereka karena ibu Dongchan sangat ingin mereka berdua cepat menikah serta berdebat akan hal itu. Bahkan Dongchan juga benar-benar ingin menikah dengan Miran. Hingga di saat mereka balik, Dongchan masih kecewa akan hal itu dan ngambek. Namun di saat itu Dongchan memberikannya buku yang ia tulis tentang perasaannya yang paling dalam, sedalam got rumah gua. Alhasil Miran yang membaca isi perasaan Dongchan kalau ia sangat-sangat merindukan Miran, membuat Miran menangis akan hal itu. Dan keesokan harinya Miran pun bertemu dengan Hayong yang membuat Hayong senang karena akhirnya Miran kembali dan sehat seperti sedia kala. Miran dan Dongchan pun berkencan kalau Dongchan akan mendukung Miran untuk belajar ke luar negeri. Tapi karena Miran memberitahu kalau ia tidak ingin berpisah lagi dengan Dongchan, Dongchan tidak bisa ikut karena ia ada kerjaan di sana. Bahkan siap untuk menunggu Miran lagi, tapi Miran masih ingin bareng dan mencari solusinya. Tepat di saat itu Dongchan mendapatkan pesan yang membuatnya senang, bahkan sudah menemukan solusi untuk hal itu. Yang ternyata Miran dan Dongchan keluar dari stasiun TV 2 bulan
bulan kemudian, terlihat Soyeon yang lagi nonton YouTube kalau itu adalah YouTube dari Dongchan bersama dengan Miran. Yang ternyata ketika Dongchan mendapatkan pesan itu dari Soyeon yang menyarankan untuk bikin konten YouTube dan menjadi YouTuber. Jadinya sekarang Dongchan dan Miran bikin konten bucin di YouTube, sama seperti konten-konten bucin di Indonesia, terutama The Lord Asyap beserta adiknya membelah Gunung Fuji. Ganggu. Dan K-drama dari Melting Me Softly pun resmi selesai.